Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali sama saya. Kali ini sekedar berbagi pengalaman ya. Sekedar berbagi pengalaman eh, dan juga kelanjutan video yang kemarin. Yang kemarin saya bikin video tentang karantina ya, karantina mandiri sebelum saya berangkat kerja. Nah, ternyata dari hasil tes swab dan segala sebagainya, tes swab kemudian rentetan sebelum kita masuk karantina, saya antigen dulu. Kemudian setelah karantina 4 hari baru kemudian swab PCR ya. Dari situ dari hasil swab itu saya dinyatakan positif. Saya dinyatakan positif. Ada beberapa sih memang teman-teman saya juga yang positif. Ada sekitar 5 orang dari tim saya yang positif. Eh, ini kedua kalinya saya dinyatakan positif. Sebelumnya saya pernah positif juga, yang pertama kali ya. Pertama kali saya pernah positif di tahun 2020. Eh, Kemudian sekarang positif lagi, dinyatakan positif lagi untuk hasil swab saya. Cuman di sini saya berbagi pengalamannya dalam artian perbedaan antara penyintas COVID seperti saya ya, penyintas COVID. Jadi saya yang pernah pernah menderita COVID sebelumnya dan sekarang kena lagi. Itu bedanya apa? Yang pertama ya, jadi yang untuk saat yang pertama saya kena itu memang gejalanya hampir sama untuk seperti dengan yang sekarang. Dengan yang sekarang saya rasakan, awal-awal gejala muncul itu hampir sama ya. Cuma pertama mungkin bersin-bersin. Hanya untuk yang pertama saya kena itu saya bersin-bersin, kemudian hidung nggak enak, tenggorokan nggak enak, lanjut ke badan pada sakit, persendian pada sakit. Nah, baru kemudian suhu tubuh naik. Nah, kalau yang kedua perbedaannya, untuk yang kedua ini yang saya rasakan. Eh, yang sekarang saya rasakan itu cuman bersin-bersin, betul, bersin-bersin awalnya bersin-bersin, baru kemudian hidung dan tenggorokan terasa nggak enak. Itu aja. Itu cuman jalan 2 hari lah, 2 hari, 2 hari atau 3 hari lah, 2 hari tengah lah mungkin saya ngerasain yang seperti itu. Bersin-bersin mungkin sehari ya. Kemudian untuk pas yang tenggorokan nggak enak itu sehari, hidung dan tenggorokan itu yang rasa tidak enak. Itu aja. Untuk yang kedua ini yang saya kena kedua ini, itu aja yang saya rasakan. Jadi cuman bersin, kemudian tenggorokan nggak enak. Itu aja. Sejauh ini untuk suhu tubuh dan apa namanya demam itu nggak ada. Ya, suhu tubuh normal. Saya cek suhu tubuh tiap hari, tiap pagi ya, tiap pagi saya cek suhu tubuh itu di angka normal lah 35,5, 35,6, kadang 36,1 yang seperti itu. Jadi nggak ada peningkatan yang berarti untuk suhu tubuh. Nah, kemudian yang lainnya normal kayak orang-orang sehat aja gitu. Jadi catatannya adalah buat kawan-kawan atau teman-teman semua yang sudah pernah terkena COVID, jangan menganggap eh, nggak bakal kena lagi atau sudah kebal. Tetap bisa terkena, tetap bisa terinfeksi, tapi reaksi tubuh kita itu sudah biasa gitu. Reaksi tubuh kita itu tidak berlebihan. Dalam artian tidak berlebihan mungkin karena sudah pernah ada virus di tubuh kita. Jadi mungkin tubuh kita sudah mengenali gitu. Jadi reaksinya biasa aja. Tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada apa namanya sakit badan dan sebagainya. Mungkin reaksi itu dari tubuh kita hanya apa ya? Yang pertama mungkin awal mula virus itu masuk, reaksi tubuh kita cuman bersin-bersin. Nah, itu awal mula mungkin dari situ. Yang saya rasakan seperti itu. Catatannya adalah di sini bahwa penyintas COVID itu bukan berarti kebal dari reinfection atau terinfeksi kembali. Tidak ya. Jadi memang
pada dasarnya tetap terkena, tetap terinfeksi, tapi mungkin gejala reaksi tubuh itu yang tidak berlebihan atau biasa saja gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Mungkin ada yang baru pertama kena COVID dan tidak merasakan apa-apa, mungkin ada ya. Itu yang disebut mungkin OTG, orang tanpa gejala dan sebagainya gitu ya. Nah, hari ini saya lanjut untuk isolasi mandiri. Waktu yang pertama saya minta isolasi di rumah ya. Waktu yang pertama saya kena, saya minta isolasi mandiri di rumah. Kebetulan di rumah saya kosong, untuk rumah yang satu kosong, jadi saya menempati rumah saya yang kosong. Saya sendirian, sama aja sih sendiri, di sini juga sendiri. Nah, untuk saat ini saya minta untuk di rumah itu nggak bisa, karena mungkin prosedur dari perusahaan saya itu nggak memperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi mungkin agar lebih mudah dipantau sama dokter perusahaan, seperti itu. Oke, jadi ini kedua kalinya buat saya. Eh, Jauh lebih baik sih, dalam artian yang saya rasakan ya. Waktu yang pertama mungkin eh, reaksi tubuh saya berlebihan dan hampir sempet 3 hari saya nggak bisa bangun. Mau ke kamar mandi aja nggak bisa bangun berdiri. Karena apa? Karena pusing. Kepala berat, kemudian pusing yang teramat sangat, yang kalaupun saya bisa berdiri pun pasti akan sempoyongan gitu. Itu yang pertama. Waktu saya pertama kena. Nah, sekarang hampir tidak ada gejala yang berarti atau gejala ringan. Hampir nggak ada gejala lah untuk yang sekarang. Tuh, jadi dari CT imun saya pun cenderung yang sekarang terlalu rendah ya. Jadi sekarang kemarin dari hasil itu saya CT-nya 25. Waktu pertama itu saya 36 malah. CT-nya 36. 36 itu menurut dokter sih bagus. Jadi mungkin pas waktu di swab CT saya 36 itu dalam artian gini, virusnya itu sudah melemah gitu. Mungkin pas pertama kena lagi kuat-kuatnya virus itu ada di dalam tubuh saya, itu saya belum di swab. Begitu saya udah virusnya udah mulai melemah, saya swab. Nah, pas saat swab itu CT saya 36 gitu. Jadi udah mulai membaik. Istilahnya tidak apa ya, potensi virusnya udah nggak terlalu kuat gitu. Cuman untuk yang di bawah 30 itu virusnya lagi kuat-kuatnya, dalam artian potensi menularkan itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi perlu diwaspadai eh, buat teman-teman lah. Jadi apa namanya? Jika CT-nya rendah di bawah 30 itu kalau bisa jangan kontak fisik dengan orang lain atau satu ruangan dengan orang lain. Kasihan orang lain yang mungkin sehat, ya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, apa namanya? Saya sendiri ini untuk yang sekarang merasakan badan sehat biasa aja gitu, nggak ada gejala sama sekali. Tapi CT saya rendah. CT saya rendah. Dalam artian virusnya lagi kuat-kuatnya, ya. Virusnya lagi kuat-kuatnya dan lagi potensi menularkan itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi eh, ini yang perlu diwaspadai teman-teman yang belum pernah kena COVID atau mungkin apa namanya, ya orang-orang lain di luar sana yang belum pernah kena COVID lah. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, kalau bisa double ya. Nah, kalau saya cuma pakai satu karena dalam ruangan dan saya sendiri, tidak ada orang lain di sini karena di ruangan isolasi ya. Jadi tetap pakai masker, kalau bisa double maskernya, pakai masker medis yang di dalam, kemudian baru yang di luar pakai masker kain atau masker yang lain lah, yang seperti ini mungkin seperti saya bisa gitu. Jadi karena untuk yang varian kedua ini, untuk yang COVID varian sekarang ini, itu infonya itu lebih cepat menularkan gitu. Melalui partikel-partikel itu aja udah bisa menularkan gitu. Kalau kemarin mungkin yang pertama dari droplet kita ketika kita batuk atau ketika kita bersin bisa menularkan dari situ. Cuman untuk yang sekarang lebih cepat penularannya karena itu, karena bisa melalui udara dalam satu ruangan yang terhirup sama orang yang sehat. Nah, itu bisa
langsung menularkan. Jadi buat teman-teman tetap jaga protokol kesehatan, hindari dalam satu ruangan dengan orang-orang yang banyak atau dengan jumlah orang yang banyak. Dalam artian apa ya? Kita nggak bisa memastikan orang itu terinfeksi atau tidak. Ya, sebagai contoh saya di sini sehat-sehat aja. Saya nggak merasa ada yang salah dengan badan saya. Tapi dari hasil swab PCR yang saya jalani, hasilnya saya positif. Ya, hasilnya saya positif. Jadi di sini mungkin ya betul ya. Jadi apa namanya? Kita boleh takut. Kita boleh apa namanya? Waspada dengan virus ini. Tapi tidak usah berlebihan. Dalam artian tidak usah parno lah ya, tidak usah paranoid. Asalkan dari diri kita, imun kita baik, imun kita kuat, kemudian protokol kesehatan tetap dijaga, jaga jarak, sama apa ya, sebenarnya sih lebih ke pola makan dan pola hidup sehat. Intinya sih itu, ya, intinya itu. Karena ini pengalaman kedua buat saya, jadi sebenarnya saya nggak terlalu drop ya, nggak terlalu takut atau nggak terlalu difikirkan gitu. Waktu saya kena pertama memang terus terang aja banyak hal yang membuat saya drop, banyak hal yang membuat saya waktu itu semakin apa namanya terpuruk, karena mungkin ada satu hal yang eh, apa namanya yang jadi beban saya waktu itu gitu. Jadi tiap hari makin memburuk dan puncaknya saya 3 hari tidak bisa bangun, layaknya orang yang apa ya, kayak sakit tipes yang terlalu parah gitu. Jadi sakit tipes, kepala pusing, nggak bisa bangun, asal bangun itu mual, kemudian pusing dan seperti orang kayak vertigo lah, hampir gitu, lemes, badan lemes ya, yang saya rasakan seperti itu. Dan setiap sore, asal sore itu pasti demam, menggigil, demam. Nah, tuh, jadi yang pertama saya lebih parah gitu. Tapi untuk yang saat ini, alhamdulillah saya baik-baik saja. Saya sehat walafiat dan saya merasakan saya seperti orang sehat biasa gitu. Cuman memang ada virus di badan saya, seperti itu. Ya, buat teman-teman yang lihat video saya, eh, boleh dibagikan ke teman-teman yang lain. Mungkin sebagai apa ya? Sebagai bahan pertimbangan atau mungkin sebagai pengalaman lah, mungkin saya cuma berbagi pengalaman saya. Untungnya saya di perusahaan yang care terhadap urusan kesehatan karyawan ya. Jadi alhamdulillah saya difasilitasi segala transportasi, kemudian akomodasi, selama isolasi pun alhamdulillah ya, jadi semua dijamin. Jadi buat teman-teman semua, uh, tetap jaga protokol kesehatan, tetap apa namanya ikhtiar tetap, karena sebenarnya yang perlu dilawan itu bukan bukan apa namanya keadaannya, tapi apa covidnya ya, virusnya ya, yang perlu kita lawan itu virusnya gitu. Dan virus itu sebenarnya tidak ada obatnya kawan-kawan, tidak ada obatnya. Itu akan apa namanya uh, akan dengan sendirinya gitu ya. Jadi masa inkubasi virus tersebut itu antara 7 sampai 14 hari, dan dalam 14 hari itu seharusnya kalau imun kita kuat, badan kita sehat, itu insya Allah 10 hari atau 10 sampai 14 hari itu virus kita hilang, atau kita jika di tes swab PCR, nah itu kita negatif, harusnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja, sedikit apa ya, pengalaman lah, pengalaman sedikit pengalaman tentang yang saya rasakan. Dan di sini saya sendirian, isolasi itu nggak enak men. Jadi sendirian, kita apa-apa sendirian, walaupun ada yang melayani ya, makan tinggal makan, jadi kita makan 3 kali, kemudian snacknya 2 kali.
Ya seperti layaknya di tempat kerja lah, anggapnya seperti itu. Jadi makan pagi, kemudian jam 9 pagi kita dikasih snack sama teh anget, jam 12 kita makan siang, jam 3 sore kita dikasih snack lagi, kemudian kita makan sore atau makan malam ya, jam 5 sampai jam 7 malam. Seperti itu. Sedikit berbagi, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Eh, Tidak bermaksud menyudutkan perusahaan-perusahaan lain atau instansi-instansi lainnya. Cuman mungkin karena pandemi saat ini yang mungkin agak-agak mengganggu juga, mengganggu aktivitas, dalam artian kita akhirnya ketergantungan dengan hasil swab, dengan prosedur COVID dan segala macam protokol kesehatan, itu pasti semua bergantung pada itu ya. Jadi karena ya kita menyesuaikan aja, kita ikutin, mungkin ikuti rule-nya lah. Rule-nya akan kita ikutin semuanya, tetap kita ikhtiar sebagai manusia ya, karena uh, dapur harus ngebul. Intinya sih itu, intinya itu ya. Jadi ya otomatis terganggu dengan adanya COVID ini, perekonomian atau mungkin semualah, dari beberapa sektor mungkin banyak yang terganggu. Harapannya sih kalau manusia atau mungkin masyarakat Indonesia semuanya sadar, semuanya peduli, care, tentang protokol kesehatan, tentang segala macam lah, mungkin itu diharapkan bisa lebih cepat hilang ya, mungkin harapannya seperti itu, terlepas dari konspirasi dan segala macam ya. Saya nggak mau ngomongin ke situ. Intinya sih ini sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran aja buat saya, terutama buat teman-teman saya yang belum pernah mengalami atau mungkin yang terlalu fobia, terlalu ketakutan, terlalu takut dengan virus. Sebenarnya seperti flu-flu biasa ya, flu-flu biasa, seperti orang sakit biasa, tipes dan segala macam ya. Akan tetapi kalau kita punya penyakit bawaan, itu mungkin yang harus diwaspadai kelanjutannya, atau mungkin ada efek tambahan dari situ jika kita punya penyakit bawaan, entah itu asma atau entah itu penyakit-penyakit pernafasan yang lain, itu yang perlu diwaspadai. Ada yang nanya kemarin, sebenarnya oksigen perlu nggak sih jika kita kena COVID? Itu pasti butuh oksigen. Tidak semua penderita COVID itu ketergantungan dengan oksigen, ya. Hanya beberapa orang yang mengalami memang gangguan pernafasan, apa ya namanya ya, yaitu gangguan pernafasan, sesak mungkin, ya itu yang mungkin yang butuh oksigen gitu. Jadi untuk penderita-penderita yang dengan gejala ringan, jadi ada beberapa fase COVID ya. Ada dengan yang gejala ringan, yang tanpa gejala, gejala ringan, kemudian gejala sedang, kemudian ada yang gejala berat. Nah, ini yang gejala berat ini yang harus diwaspadai. Gejala berat dalam artian memang udah ngerasain sesek, kemudian bernafas susah, nyerangnya ruam-ruam. Jadi setelah COVID, virus ini tuh menimbulkan ruam ya, ruam pada kulit. Nah, ada beberapa ruam yang terjadi pada paru-paru. Nah, itu yang bikin sesek. Itu beberapa orang yang mungkin ruamnya tidak di, biasanya kan kalau kalau saya waktu pertama itu cuma di telapak tangan. Di telapak tangan, kemudian di lipatan kaki itu memang ada ruam. Ruamnya merah-merah pitik-pitik kayak kena apa ya? Cacar ya, kayak kena cacar gitu, seperti itu, gatal gitu ya. Nah, cuman ada beberapa orang yang ruamnya di dalam paru-paru. Nah, itu yang bahaya. Itu yang memerlukan perawatan secara intensif ya. Intensif. Perawatan secara intensif di rumah sakit atau mungkin bahkan perlu asupan oksigen. Gitu. Itu aja teman-teman, sedikit berbagi. Eh, Tolong bantu. Nah, ini cuma iseng sih sebenarnya, bikin video ini cuma iseng, sekedar berbagi karena ada beberapa permintaan dari ini juga untuk testimoni, seenggaknya
testimoni pengalaman saya sebagai penyintas COVID, dan ini kedua kalinya saya menderita COVID, dinyatakan positif. Dan itu sangat-sangat apa ya, sebenarnya percaya nggak percaya gitu. Cuman ya sudah gitu, memang hasilnya seperti itu. Ya saya harus terima gitu. Apapun itu keadaannya, ya pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh buat kawan-kawan yang mau bekerja, buat teman-teman yang mau eh, apa namanya, ke lapangan, mau ya ke lapangan lah. Nah, intinya itu aja. Mau ke lapangan, mau bekerja, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, ya, jaga jarak. Di rumah jangan kelayaban. Waktunya tidur tidur. Ya saya sendiri untuk yang sekarang ini saya kurang kurang begitu tahu, kurang begitu kenanya di mana gitu ya, kenanya di mana, terinfeksi di mana. Saya kurang begitu ini. Intinya tiba-tiba saya tidak merasakan apa-apa, tahu-tahu hasilnya positif. Nah, kalau yang pertama, saya memang kena di tempat kerja. Kena di tempat kerja dalam satu kerjaan, dalam satu lokasi itu ada yang sakit. Kemudian dicek untuk dirapid, waktu itu dirapid ya, masih zaman rapid test lah. Rapid test non reaktif gitu. Kemudian karena sakit di tempat kerja, jadi perusahaan inisiatif untuk memulangkan. Dipulangkanlah ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta, dari dokter perusahaan nggak mau percaya begitu aja. Nggak mau percaya. Eh, Dia sakit gejalanya sama ya. Kayak orang sakit tipes segala macam seperti itu. Dokternya jangan cuman rapid test, tapi diminta untuk swab test, swab PCR ya. Setelah di swab PCR, ternyata dia positif. Nah, dari situ satu lokasi itu di swab semua. Nah, termasuk saya itu kena. Jadi ya mungkin karena memang saya berinteraksi dengan yang sakit waktu itu ya. Sholat berjamaah atau apa waktu itu, kenanya itu pas sholat berjamaah. Dia mungkin keadaannya lagi kurang sehat, saya sholat. Kebetulan kalau waktu itu saya nggak bawa sejadah sendiri, jadi sajadah yang ada di situ lokasi saya pakai, ya mungkin bekas dia atau terinfeksi orang lain. Nah, dari situ saya kena gitu. Jadi ini pengalaman juga buat yang sering sholat di masjid. Bawalah sejadah sendiri, kita nggak tahu sejadah itu habis dipakai sama siapa ya. Ya lillahi ta'ala sih kalau misalnya urusan itu ya, tapi alangkah baiknya kita berikhtiar. Ya, kita ikhtiar dulu dari diri sendiri ya, kita bawa sejadah sendiri, bawa alat-alat sholat sendiri, itu lebih bagus. Mungkin itu aja sekedar sharing dari saya. Maklum amatir, jadi ngomongnya masih ngalor ngidul, kemudian apa namanya, video juga cuman pakai ponsel ya, jadi ini sekedar buat sharing buat temen-temen aja yang lain. Itu aja, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.